hari Minggu yang pertama di tahun 2024, saudara ya. Kita memastikan diri kita ada di rumah Tuhan, kita memuji dan menyembah bersama-sama, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Sebab dialah tujuan kita satu-satunya, tujuan penyembahan kita hanya pada Tuhan Yesus. Amin, saudara. Mari sorak-sorai bagi Dia. Raja di atas segala raja. Dia akan datang. Dia ditata di atas pujian penyembahan kita. Mari kita doa sama-sama. Terima kasih Bapa di surga, kesempatan yang luar biasa kami melangkahkan kaki kami di rumah-Mu Tuhan. Satu tujuan kami menyenangkan hati-Mu, memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Bersama-sama kami naikkan, boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau mulai ibadah pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang sama-sama siap memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Setahun sudah kami lewati. Ini tahun yang baru Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami orang percaya. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Amin. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu. Kami katakan Tuhan, oh haleluya. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas
depan ini Tuhan, penyertaan-Mu sempurna. Kami yakin dan percaya sebab kami hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau terus bersorak-sorai. Kami mau ngecap kebaikan-Mu. Kami mau ingat kebaikan-kebaikan yang sudah menyatakan bagi setiap kami. Kami mau bersorak-sorai hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang siap bersorak-sorai sama-sama katakan amin. Haleluya. Betapa baiknya Tuhan itu.
sungguh kami percaya bahwa Engkau Allah yang kami sembah adalah Allah yang sanggup untuk membawa kami masuk di dalam rencana-Mu yang indah yang telah Kau siapkan buat setiap kami. Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini di minggu yang pertama di tahun yang baru. Kami umat-umat Tuhan datang di rumah Tuhan dengan hati penuh syukur dan sukacita. Telah kami persembahkan puji-pujian sorak-sorai kami, dan kami percaya setiap pujian yang kami sampaikan dari hati yang mengasihi Tuhan, maka pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Bahkan Engkau berkenan hadir di tengah-tengah ibadah kami sesuai dengan janji firman-Mu. 2-3 orang bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami hargai, kami hormati kehadiran-Mu. Kami buka hati kami lebih lagi. Kami rendahkan diri kami. Kami ambil sikap seperti Maria untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan. Biarlah dengan hati yang haus, hati yang rindu akan kebenaran firman, sehingga ketika firman kebenaran ditaburkan, itu sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh, bahkan berbuah di dalam kehidupan setiap kami, sehingga firman Tuhan semakin mengubah hidup kami, bahkan mendewasakan iman rohani setiap kami sebagai umat-umat Tuhan. Roh Kudus, mari urapi setiap kami, urapi pula hamba-Mu yang terbatas, taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Bila Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampaikan pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Shalom kembali Bapak Saudara. Shalom. Ya, puji Tuhan. Mengucapkan selamat tahun baru ya buat Bapak Ibu Saudara yang tidak berjumpa pada tanggal 31 Desember yang lalu ya. Biarlah di tahun ini benar-benar membawa kita semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan, semakin melekat kepada Tuhan, karena hanya dekat Tuhan ada ketenangan, daripada Tuhan datang keselamatan kita ya. Tuhan berkati kita sekalian. Sebentar kita akan mendengarkan nyanyian persembahan pujian dari adik Jordan ya. Minusbannya bisa disiapkan, di mana adik Jordan rindu ya untuk memuji Tuhan. Ini cucunya Pak Iwan ya, engkongnya singer, kakeknya singer, cucunya juga seorang pemuji ya. Silakan Jordan yang akan memuji Tuhan tentang kebaikan Tuhan ya. Kita sambut dengan tepuk tangan. For your mercy never fails me.
Ya, pujian ini menyatakan tentang kebaikan Tuhan. Ya, sepanjang hidupku Engkau Tuhan yang setia. Sepanjang hidupku Engkau sangat baik Tuhan. Karena itu hidupku mau memuliakan, aku mau nyanyikan kebaikan Tuhan. Ya, itulah kira-kira inti dari pujian yang disampaikan oleh Jordan. Ya, oke, saya percaya bahwa saudara yang hadir pada pagi hari ini juga semua kita merasakan kebaikan Tuhan. Ya, sampai hari ini kita boleh ada seperti sekarang juga tentunya karena kebaikan Tuhan. Jika bukan karena kebaikan Tuhan, kita tidak mungkin ada seperti saat ini. Ya, kita boleh mengakhiri tahun 2023, memasuki tahun 2024. Ya, juga tentu ini karena kebaikan Tuhan. Oke, nah sebelum kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus di minggu yang pertama di tahun yang baru, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Judul pertemuan firman Tuhan pada hari ini adalah Mari Memulai Bersama Tuhan. Sekali lagi, mari memulai bersama Tuhan. Itulah judul pertemuan firman Tuhan pada hari ini. Mari memulai bersama Tuhan. Kita akan buka Alkitab dari kitab Yesaya pasal yang ke-43 di ayat yang ke-19. Yesaya pada pasal yang ke-43 di ayat yang ke-19. Saya akan membacakan Yesaya 43 di ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Lihat, ya ini berarti satu kalimat ajakan, lihat, gitu ya. Kita disuruh melihat, kita disuruh menyaksikan. Apa yang kita lihat? Aku, huruf besar, yaitu Tuhan, hendak membuat sesuatu yang baru. Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Yang setuju berkata amin. Ya. Penekanan di kalimat awal dikatakan lihat, aku Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru. Itulah sebabnya judul pertemuan firman Tuhan, mari kita memulai bersama dengan Tuhan. Di tahun yang baru, ya, kita rindu, ya, semua kita sebagai umat-umat Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, mari kita akan memulai tahun ini, kita melangkah bersama dengan Tuhan. Nah, di Alkitab diceritakan bahwa Tuhan, Allah yang kita sembah, adalah Allah yang rindu untuk memulai sesuatu yang baru dalam kehidupan umat-umatnya. Sekali lagi, dalam Alkitab diceritakan, ya, Tuhan adalah Allah yang rindu untuk memulai sesuatu yang baru di dalam kehidupan setiap umatnya. Ketika menjalani kehidupan, ya, melewati peristiwa demi peristiwa, momen demi momen, ya, bahkan mungkin juga pergantian tahun seperti yang baru kita jalani, Tuhan rindu untuk membawa kita punya pengalaman-pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Tuhan rindu untuk bersama dengan kita memulai sesuatu yang baru. Nah, kita akan lihat, ya, paling tidak ada dua cerita, dua tokoh di Alkitab, ya, yang ditunjukkan, di mana dengan dua tokoh ini Tuhan mengajak dia untuk ayo mulai lagi bersama dengan aku. Ya, kira-kira begitu. Tokoh yang pertama kita lihat di Perjanjian Lama. Dia adalah Abraham. Kita lihat dalam kitab Kejadian pasal yang ke-17.
Supaya Bapak Ibu Saudara tahu sedikit ceritanya ya, nanti lengkapnya bisa baca di rumah ya. Kejadian pasal yang ke-17 di ayat yang pertama mulai. Kejadian 17 ayat yang pertama mulai. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa." Amin. Cukup sampai sini. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau sekilas kita baca ayat ini, nampaknya satu hal yang biasa. Tapi kalau Bapak Ibu mencermati perikop ini, apalagi dibandingkan dengan perikop sebelumnya di Kejadian pasal yang ke-16. Kalau Bapak Ibu lihat Kejadian pasal 16 itu adalah kisah di mana Abram menerima Hagar yang disodorkan oleh Sarah istrinya untuk menjadi gundiknya. Karena Sarah nggak sabar, janji Tuhan punya anak, tapi sampai usia lanjut kok belum punya anak. Abram sudah jadi kakek, Sarah sudah jadi nenek, belum punya anak. Tidak sabar. Sarah mulai berpikir, bagaimana caranya ya, supaya saya bisa menolong Tuhan, saya bisa membantu Tuhan, supaya rencana Tuhan buat hidup saya dan suami saya terjadi. Nah, Sarah berpikir, lalu dia punya ide. Idenya apa? Dilihat ada seorang budak perempuannya ya dari Mesir, namanya Hagar. Wanita ini masih muda, cukup cantik ya. Nah, mungkin melalui Hagar ini Tuhan bisa memberi aku dan suamiku anak. Disodorkanlah Hagar kepada Abram, dan Abram ketika disodori Hagar tidak tanya Tuhan, tidak berdoa, langsung oke. Ya, ini satu pembelajaran buat para suami. Suami adalah kepala keluarga, pemimpin di dalam rumah tangga. Ya, kalau istri atau anak-anak menyampaikan ide atau usul sesuatu, suami jangan langsung bertindak. Suami sebagai kepala keluarga harus berdoa, tampung, terima masukan, tampung masukan, usulan dari istri atau anak-anak, tapi bilang, saya sebagai suami, sebagai papa, sebagai ayah belum bisa memutuskan sekarang. Papa, saya sebagai suami akan berdoa dulu ya, minta petunjuk Tuhan supaya tidak salah langkah. Harusnya begitu. Tapi Abram tidak. Begitu disodori Hagar, Abram langsung terima. Oke, katanya gitu. Lalu singkat cerita, Abram dengan Hagar ya melakukan hubungan, dan singkat cerita lahirlah Ismail. Alkitab mencatat Ismail lahir itu di pasal 16 di ayat yang terakhir ya, Kejadian 16 ayat 16. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Jadi kalau saudara lihat, jeda antara pasal 16 dan pasal 17 itu tidak singkat. Jeda waktu antara pasal 16 dan 17 itu cukup panjang, kurang lebih 13 tahun. Karena di pasal 16 yang terakhir, ketika Hagar melahirkan Ismail, umurnya Abram 86 tahun. Tetapi di pasal yang ke-17, ketika Allah menjumpai Abram, itu dicatat umur Abram 99 tahun. Jadi kalau kita cermat membaca perikop-perikop ini, maka kita akan tahu bahwa ternyata pasal 16 dan pasal 17 ada jeda waktu yang cukup panjang, jeda waktu yang cukup lama.
di mana Allah tidak menjumpai Abraham, Allah tidak berbicara kepada Abraham, tidak. Mengapa? Karena Abraham sudah keluar dari kehendak Tuhan. Abraham sudah menyimpang dari kehendak Tuhan. Hagar bukanlah kehendak Tuhan. Hagar bukanlah bagian dari rencana Tuhan. Tapi Hagar adalah pikiran dan kemauan manusia. Itulah sebabnya Allah diam. Kalau memang kamu Abraham, kamu mau ngambil langkah sesuai dengan pikiranmu yang kamu anggap baik, sesuai dengan pikiran istrimu yang dianggap istrimu baik, ya silakan, aku diam. Jadi kira-kira waktu itu saudaraku, Allah itu kecewa. Abraham yang dipilih untuk boleh diangkat menjadi orang pilihan, nanti melahirkan keturunan juga keturunan pilihan, melahirkan keturunan yang menjadi bangsa-bangsa pilihan. Nah kok sekarang jalan semaunya sendiri? Istilah yang keren SKPD, sakarepe dhewe. Nah itu yang dilakukan Abraham. Ya, itulah sebabnya Tuhan diam. Tuhan tidak ngomong apa-apa. Jadi ada kalanya kita mesti koreksi. Kalau dalam perjalanan kehidupan kita ada kalanya loh ya, saya bilang tidak selalu. Ada kalanya kalau Tuhan itu tidak ngomong apa-apa sampai waktu cukup lama, kita mesti koreksi. Something wrong. Ada sesuatu yang salah rupanya dalam diri kita, yang kita mesti minta ampun, yang kita mesti benahi, yang kita mesti bertobat, yang kita mesti kembali kepada apa yang Tuhan mau. Ya, jadi waktu itu Tuhan kecewa dengan Abraham karena Abraham mengambil keputusan tanpa bertanya kepada Tuhan. Lahirlah Ismail. Ya, Tuhan diam 13 tahun. Tuhan diam, tidak ngomong apa-apa. Tuhan tidak menjumpai Abraham. Barulah di Abraham berumur 99 tahun di pasal 17 Allah berinisiatif. Sekali lagi, Allah berinisiatif untuk menjumpai Abraham. Luar biasa. Ya, meskipun umatnya sudah menyimpang, sudah nyeleweng, menyimpang dari kehendak Tuhan, tapi Tuhan itu masih cinta. Ya, setelah sekian lama dibiarkan, harapan Tuhan itu sadaro, gitu ya, bertobato, ngerti yo, kamu tuh salah, datang mau minta ampun, gitu. Maunya Tuhan begitu. Tapi Abraham tidak lakukan itu, so. Ya, dan dicatat ini dalam perikop-perikop ini tidak ada, so. Allah yang akhirnya berinisiatif untuk menjumpai Abraham. Dan ketika Allah berinisiatif untuk menjumpai Abraham, Alkitab mencatat bahwa Allah kembali mengadakan perjanjian. Itu di ayat yang kedua. Ayat yang kedua, Allah mengadakan perjanjian. Sebenarnya ini bukan perjanjian yang pertama kali, bukan. Karena kalau Bapak Ibu baca di pasal yang ke-12, Allah sudah pernah berjanji seperti ini. Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim, itu di pasal 12. Keluar dari kumpul hidup bersama dengan keluarganya yang penyembah-penyembah berhala, disuruh keluar. Dituntun oleh Tuhan, akan dipilih, dijadikan bapak dari sejumlah besar bangsa. Ya. Tuhan sudah pernah berjanji, so. Tetapi di ayat yang kedua di pasal 17, Tuhan kembali mengulangi janjinya. Dengan kata lain, Tuhan mengadakan perjanjian yang baru, dibaharui kepada Abraham. Ya. Allah ingin memulai sesuatu yang baru dengan Abraham. Setelah Abraham jatuh dalam dosa, Abraham keluar dari kehendak Tuhan, 13 tahun kemudian Allah ingin memulai sesuatu yang baru dengan Abraham. Dan yang luar biasanya, Allah tidak mungkit-mungkit kesalahan Abraham. Kalau manusia kan kadang-kadang suka mungkit-mungkit, ya, suka mudah-mudah, suka ingat-ingat. Ya, oh, dulu kamu sudah pernah nyakiti aku, dulu kamu sudah pernah ngerugiin aku, dulu kamu sudah pernah bohongi aku. Nah,
Tapi kalau manusia kan begitu seringkali. Tapi kalau Tuhan enggak. Abraham sudah mengecewakan Tuhan, tapi ketika Tuhan menjumpai Abraham setelah 13 tahun, Allah tidak menjumpai Abraham, tidak berbicara kepada Abraham. Allah tidak mungkin kesalahan Abraham. Dan itu dicatat tadi dalam pasal 17, Allah tidak berkata, Abraham, 13 tahun yang lalu kamu sudah salah, kamu sudah berjalan semaumu sendiri, kamu mengambil Hagar keluar dari kehendakku. Tidak, Allah tidak berkata demikian. Allah tidak mungkin kesalahan Abraham, melainkan Allah hanya minta agar Abraham hidup di hadapan Tuhan dengan tidak bercela. Itu yang Tuhan minta. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Ya, kesalahannya tidak diungkit, tapi Tuhan cuma bilang, ayo sekarang hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Ya, dengan kata lain, ayo mulai lagi Abraham. Tapi kali ini Abraham, percayalah kepadaku, karena aku ini Allah yang Maha Kuasa. Nah, sepertinya Tuhan itu kalau ngomong dengan gaya bahasa yang bebas, sepertinya begitu, so. Ya, Abraham, aku udah mengungkit atau menyebut kesalahan, ya. Tapi sekarang aku mengajak, ayo mulai lagi bersama aku, Abraham. Kali ini sungguh-sungguh percayalah kepadaku, sebab aku ini Allah yang Maha Kuasa. Dan akhirnya Allah menuntun Abraham, Allah membimbing Abraham sampai di pasal berikutnya dicatat lahirlah Ishak. Ya, jadi ini kisah yang pertama. Allah yang kita sembah adalah Allah yang rindu untuk memulai sesuatu bersama kita, memulai sesuatu yang baru bersama kita. Karena itu mari kita akan memulai kembali bersama dengan Tuhan. Seperti Abraham melangkah lagi, sempat jatuh, sempat dosa, sempat keliru, tapi ketika Tuhan mengajak Abraham untuk kembali, Abraham merespon, Abraham kembali hidup dengan tidak bercela di depan Tuhan, sehingga akhirnya janji Tuhan digenapi, lahirlah Ishak, anak perjanjian. Ini kisah yang pertama yang membuktikan bahwa Allah rindu untuk memulai sesuatu yang baru bersama dengan umatnya di perjanjian lama. Sekarang yang kedua, kisah yang kedua di perjanjian baru. Contoh Allah rindu memulai sesuatu bersama dengan umatnya. Mari kita lihat dalam Lukas pasal yang ke-5. Injil Lukas pada pasal yang ke-5, di ayat yang pertama mulai. Saya bacakan dengan cepat ya. Lukas 5 ayat pertama mulai. Pada suatu kali Tuhan Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengurumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Tuhan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Tuhan Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia."
Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Tuhan Yesus. Cerita yang kedua, tokoh yang bernama Simon Petrus. Siapa yang tidak tahu pasti tahu, ya. Tuhan Yesus melihat para nelayan sudah turun dari perahunya, ya, sudah membasuh jalannya. Ya. Membasuh jalan itu artinya sudah selesai. Ya. Mereka semalam-malaman berupaya sebagai nelayan tentunya, ya, berupaya untuk menangkap ikan karena itu memang pekerjaan mereka, mata pencaharian mereka itu nelayan menangkap ikan. Ya. Tetapi semalam-malaman tidak dapat hasil. Mereka kembali ke tepi danau dengan hati yang sedih, dengan hati yang susah, dengan pikiran yang tidak karu-karuan, tidak dapat hasil, kosong, nihil. Padahal sudah semalam-malaman, bukan cuma satu kali, bukan cuma 2 kali menebarkan jala, tapi semalam-malaman, berulang kali mereka mencoba, nihil, nol, kosong. Para nelayan ini sudah akan pulang dengan hati yang sedih karena mereka mengalami kegagalan. Namun, ya, yang luar biasa, Tuhan Yesus tiba-tiba datang menjumpai mereka. Dan ketika Tuhan Yesus datang menjumpai mereka, maka keadaan itu bisa berubah. Sekali lagi, ketika Tuhan Yesus datang menjumpai para nelayan yang gagal ini, keadaan mereka bisa berubah. Singkat cerita, setelah Tuhan pakai perahu Simon untuk menjadi tempat tanggung mimbar ya, untuk menyampaikan kebenaran firman kepada orang banyak, lalu Tuhan perintahkan Simon untuk bertolak ke tempat yang dalam. Tebarkan jalamu, dan luar biasa, mujizat terjadi. Hari sudah terang, matahari sudah naik, permukaan air sudah panas. Secara manusia tidak mungkin bisa dapat hasil. Malam saja tidak ada hasil, apalagi sudah menjelang siang, sudah terang, permukaan air sudah panas. Pasti tidak ada ikan yang akan bisa ditangkap. Pasti tidak bisa. Secara pikiran manusia ya tidak bisa. Tapi Simon bilang, karena engkau yang memerintahkan, aku akan tebarkan. Jadi Simon ini taat, tidak masuk akal, tapi taat. Dan mujizat terjadi. Ya, jala Simon ini bisa menangkap sejumlah besar ikan, sehingga Alkitab mencatat jalannya itu mulai koyak. Koyak itu robek. Mengapa? Karena ikan yang ditangkap begitu banyak. Jadi kedatangan Tuhan Yesus menjumpai para nelayan, termasuk Simon, membuat hidup mereka berubah. Ya, sepertinya waktu Tuhan menjumpai Simon, Tuhan berkata, aku ingin memakai perahumu. Ya, sepertinya Tuhan itu sedang ngomong, aku ingin memulai bersama dengan engkau, Simon. Kalau tadi engkau berjalan sendiri, engkau berangkat sendiri dengan perahumu, sekarang engkau berangkat bersama dengan aku. Ayo mulai lagi. Ya sepertinya begitu. Ya, Tuhan ingin memulai lagi bersama dengan Simon Petrus. Seperti tadi Tuhan ingin memulai lagi bersama dengan Abraham. Di kisah ini Tuhan ingin memulai lagi bersama dengan Simon Petrus yang sudah gagal. Dan bersama dengan Tuhan, kegagalan mampu diubah menjadi keberhasilan yang luar biasa. Mengapa? Karena Tuhan. Bukan karena Simon Petrus. Simon Petrus tidak berhasil, saudara. Keahliannya tidak mampu mengubah keadaan, tapi karena Tuhan. Dikala yang secara manusia tidak mungkin bisa dapat tangkapan ikan, tapi di saat itulah mereka bisa dapat tangkapan ikan yang begitu banyak karena kuasa Tuhan. Nah, singkat cerita, Simon Petrus akhirnya meninggalkan jalannya, meninggalkan pekerjaannya, mengikut Tuhan. Itu Alkitab mencatat begitu. Tetapi tahukah Bapak Ibu, saat Tuhan Yesus ditangkap,
Setelah Simon Petrus bersama dengan Tuhan Yesus kurang lebih 3,5 tahun, Saudara ya, melayani, melihat Tuhan buat mujizat, mendengar firman yang disampaikan Tuhan Yesus. Nah, setelah 3,5 tahun, Tuhan Yesus ditangkap, lalu dihadapkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Imam besar Kayafas, Pilatus, Raja Herodes, diadili dari satu tempat. Nah, Simon Petrus ini mengikut dari jauh. Dan tahukah Bapak Ibu, Simon Petrus adalah satu-satunya murid Tuhan Yesus yang dicatat dalam Alkitab menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Padahal Simon Petrus ini yang dengan PD-nya berkata, "Guru, sekalipun yang lain meninggalkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau." Pede banget saya ya. Percaya diri memang perlu, tapi kalau percaya diri tanpa disertai Tuhan, itu jadi omong besar, ketabus. Itulah Simon Petrus. Omongnya besar, janjinya hebat, luar biasa. Aku tidak akan menyangkal engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Buktinya 3 kali Simon Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Ini kegagalan. Kalau tadi di kali yang pertama Simon Petrus itu gagal dalam soal tangkap ikan, tapi di kali yang kedua di Simon Petrus gagal di dalam mengiring Tuhan dengan setia. Gagal. Dan kita mencatat saat ayam berkokok, Simon Petrus menangis dengan sedihnya. Dia sadar, aku salah. Dia sadar, aku gagal. Dia sadar. Tapi untungnya dia tidak bunuh diri. Beda sama Yudas Iskariot. Yudas Iskariot sadar dirinya salah, dia menyesal, tapi dia mengambil jalan pintas, bunuh diri. Simon Petrus tidak demikian. Dia sadar dirinya salah, dia menangis, tapi dia tidak bunuh diri. Ya. Nah, setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan itu menjumpai Simon Petrus sampai 3 kali sebelum Tuhan itu ngomong sesuatu kepada Simon Petrus. Sekali lagi, Tuhan menjumpai Simon Petrus sampai 3 kali. Ya, di kali yang pertama dan di kali yang kedua, saat para murid ini berkumpul di loteng Yerusalem. Mereka kan waktu itu ketakutan ya, karena guru yang mereka percaya, guru yang mereka idolakan mati. Wah, mereka ketakutan, ini bagaimana nasib kita? Ini orang-orang Yahudi, imam kepala, orang Farisi ini akan menyerang dan menangkap kita juga, karena guru kita sudah ditangkap, disalibkan dan mati. Ini nasib kita juga akan jadi seperti itu. Ketakutan mereka. Mereka kumpul di satu tempat, pintu-pintu dikunci semua. Dan dalam saat seperti itu, saat pintu terkunci, Tuhan Yesus mampu menembus ruangan yang tertutup. Karena memakai tubuh, bukan lagi tubuh biasa, satu tubuh kemuliaan yang bisa menembus ruangan yang tertutup. Para murid kaget, termasuk Simon Petrus. Tuhan Yesus ternyata bangkit. Tuhan menampakkan diri. Tapi di penampakan diri kali yang pertama, Thomas tidak ada. Diulang penampakan diri yang kedua di tempat yang sama. Semua pintu terkunci. Tuhan Yesus menampakkan diri lagi pada kali yang kedua. Tapi kali ini Thomas ada. Ya, tadinya pertama Thomas tidak ada, saudara. Murid-murid lain cerita, kami sudah melihat Tuhan Yesus. Thomas bilang, tidak percaya. Kalau aku belum mencocokkan jariku di tangannya yang berlubang, aku tidak percaya. Tuhan Yesus menampakkan diri kali yang kedua. Thomas ada. Tuhan langsung ngomong, Thomas, ini aku. Lihat tanganku. Thomas baru bilang, ya Tuhanku, ya Allah. Tuhan Yesus bilang, berbahagialah orang yang percaya sekalipun mereka tidak melihat. Engkau baru percaya setelah engkau melihat. Nah, itu kali yang kedua. Jadi Simon Petrus melihat penampakan yang pertama setelah Tuhan bangkit, penampakan yang kedua, nah baru penampakan yang ketiga. Saat Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Simon Petrus dan teman-temannya, Tuhan ini ngomong,
Ayo kita lihat saudara ya. Yohanes pasal 21. Ini akan kita bandingkan dulu ya. Perbandingannya luar biasa. Waktu saya baca ayat ini dengan lebih jeli, saudara. Perbandingannya luar biasa. Dari Lukas pasal 5 dengan Yohanes 21 ini luar biasa. Kita lihat dulu ayat 14-nya. Itulah ketiga kalinya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Jadi kali yang ketiga ya, penampakan diri kali yang ketiga. 15. Sesudah sarapan, Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus. Jadi kali pertama belum ngomong. Penampakan diri kali kedua belum ngomong sama Simon Petrus. Baru penampakan diri kali yang ketiga Tuhan ngomong. Apa yang Tuhan ngomong? Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Cukup sampai situ ya. Jangan ditutup dulu ya. Nanti kita lihat ayat di atasnya. Nah, kata-kata yang disampaikan Tuhan Yesus kita sudah tahu ya. Apakah engkau mengasihi aku sampai 3 kali juga Tuhan tanya kepada Simon Petrus. Tapi yang saya mau ajak Bapak Ibu lihat ya, waktu Tuhan menampakkan diri kali yang ketiga dan ngomong kepada Simon Petrus, itu tempatnya sama dengan waktu Tuhan mendatangi Simon Petrus kali pertama, waktu Simon Petrus gagal menangkap ikan. Mungkin Bapak Ibu tanya, mosok Pak tempatnya sama? Sama. Ayo kita lihat ya. Yohanes 21 ayat yang pertama. Yohanes 21 ayat pertama. Kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Tadi kalau Bapak Ibu baca di Lukas pasal 5, itu di tepi Danau Genesaret. Itu Lukas pasal 5 ya, ayat pertama ya. Sedangkan di Yohanes 21 ayat pertama di pantai Danau Tiberias. Nah, Tiberias dan Genesaret itu adalah danau yang sama. Jadi Danau Tiberias itu punya beberapa nama. Selain Tiberias juga bisa dinamakan Genesaret. Namanya beda, tapi tempatnya sama karena punya nama lebih dari satu. Jadi ini bukan kebetulan. Kalau Bapak Ibu renungkan, Tuhan itu bukan kebetulan. Di dalam Tuhan tidak ada kebetulan. Di dalam Tuhan cuma ada kebenaran. Tidak pernah loh Tuhan ngomong, akulah jalan, kebetulan, dan hidup. Tidak ada tuh, saudara baca tidak ada tuh ya. Tuhan ngomong, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi di dalam Tuhan tidak ada kebetulan. Di dalam Tuhan yang ada itu hanya kebenaran. Wah, luar biasa. Tempatnya sama, keadaannya sama, sama-sama gagal. Yang satu, yang pertama gagal menangkap ikan. Yang kedua gagal menunjukkan kesetiaannya mengiring Tuhan. Lalu menyangkal sampai 3 kali kan berarti gagal loh. Ya, jadi luar biasa ya. Tempatnya sama, dahsyat. Saya waktu baca ayat ini saya renungkan, wah Tuhan itu ngomongin loh, tempatnya sama. Aku nih ngomong sama Simon Petrus di tempat yang sama saat dia sedang gagal. Kegagalannya dalam bidang yang berbeda, tapi sama-sama lagi gagal. Dan disampaikan oleh Tuhan Yesus pada kali yang ketiga, penampakan diri kali yang ketiga. Mengapa? Karena Simon Petrus juga menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Bukan kebetulan. Sekali lagi di dalam Tuhan itu tidak pernah kebetulan. Di dalam Tuhan itu yang ada kebenaran. Jadi Tuhan ngomong sama Simon Petrus bukan kali yang pertama menampakkan diri, bukan kali yang kedua, tapi kali yang ketiga. Wow, luar biasa. Kok pas gitu ya? Memang di dalam Tuhan tidak ada kebetulan. Ya. Nah, setelah itu ya, saya lompat langsung ya, singkat cerita. Oke, lompat langsung ayat yang keempat. Yohanes 21 ayat yang keempat. Ketika hari mulai siang, Tuhan Yesus berdiri di pantai.
Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Kata Tuhan Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Jadi rupanya waktu itu Simon Petrus dan teman-teman sedang menjala ikan gitu ya, tapi tidak dapat hasil juga. Ya, jadi waktu itu juga selain Simon Petrus ini gagal secara rohani, juga sempat gagal juga, ya, tapi bukan semalam-malaman ya. Tapi waktu itu berusaha cari ikan, tapi tidak dapat hasil juga. Maka kata Tuhan Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Mujizat kembali terjadi, hampir sama seperti yang pertama. Dapat tangkapan ikan yang begitu banyak, 7. Maka murid yang dikasih Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Jadi mereka kan tadi tidak tahu bahwa yang ngomong itu Tuhan Yesus, mereka tidak tahu karena jauh jaraknya. Tapi ketika murid yang dikasih yaitu Yohanes ngomong sama Petrus, "Itu Tuhan yang ngomong." Ya sudah perhatikan, ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. So kalau baca ayat 7 ini, ada yang aneh nggak? Ada yang janggal? Kalau bagi saya ada yang janggal. Janggalnya apa? Waktu di atas perahu tidak pakai baju. Ketika Yohanes ngomong itu Tuhan Yesus pakai baju lalu jebur, loh kan aneh. Sudah kalau renang, yang pria maksud saya, yang pria maksudnya, kan tidak pakai baju, nyemplung. Nah masa di atas tidak pakai baju, di atas air, mau masuk air pakai baju nyemplung, lah ini berarti orang rodo aneh, jadi miring gitu ya. Mau masuk air kan malah lepas baju ini ya, mestinya kan begitu sob. Yang normal begitu ya. Ini aneh ini ayat ini. Tapi ini menunjukkan sesuatu bahwa Simon Petrus itu begitu apa ya, menghormati Tuhan, sekaligus juga ada ketakutan karena dia ini pernah menyangkal Tuhan Yesus. Dalam dirinya ini dia merasa ada yang belum beres dengan Tuhan. Tapi dia tidak berani ngomong. Dia malu. Dia malu hati sama Tuhan. Nah, karena dia ngomong, "Aku tidak akan menyangkal." Tapi buktinya nyangkal sampai 3 kali, malu hati, izin ngomong gede. Karena bukti ini, itu Simon Petrus. Kan itu dia malu, dia kalau ketemu Tuhan malu. Jadi begitu dia tidak pakai baju, lagi mau nangkep ikan tapi tidak dapat hasil. Yohanes bilang itu Tuhan Yesus, langsung pakai baju, langsung jebur. Lanjut, murid-murid yang lain datang dengan perahu, ayat 8 ya. Karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Tuhan Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Jadi aneh ya, Tuhan Yesus belum mendapat kiriman ikan dari murid-muridnya, tapi waktu murid-murid baru sampai di darat, itu ternyata Tuhan Yesus itu sudah dikatakan membuat api arang, di atasnya sudah ada ikan dan roti. Jadi Tuhan Yesus sebenarnya tidak perlu pemberian kita. Tidak perlu. Tuhan itu bisa buat dari yang nggak ada jadi ada. Bisa. Amin. Karena Dia Maha Kuasa. Langit bumi dan isinya diciptakan cuma dengan firman-Nya. Jadi Tuhan itu sebenarnya waktu tanya sama murid-muridnya lagi di tengah danau itu ya, "Adakah lauk pauk?" Murid-muridnya bilang tidak ada. Itu bukan Tuhan itu butuh lauk pauk dari mereka, bukan. Tuhan itu cuma tanya. Nah buktinya mereka belum sampai, Tuhan sudah menyediakan makanan. Karena Tuhan itu luar biasa, Maha Kuasa. Tuhan itu tidak butuh dari kita. Tetapi Tuhan memberi kesempatan untuk kita melakukan sesuatu yang memuliakan Tuhan. Tapi Tuhan itu tidak butuh dari kita. Jangan sampai ada orang bilang, "Yo, kalau tidak karena aku nyumbang, gereja itu tidak bisa berdiri. Kalau tidak karena aku memberi, Tuhan tidak bisa melakukan, Tuhan tidak bisa seperti itu. Karena aku yang memberi." Jangan. Tuhan itu sebenarnya tidak butuh pemberian
Tapi Tuhan itu justru membuka kesempatan untuk kita yang ciptaannya melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu untuk Tuhan. Jadi kalau dikasih kesempatan, jangan menyia-nyiakan. Jangan bilang, loh, aku ditodong lagi, loh aku dimintai lagi, loh keluar lagi. Jangan. Ini kesempatan. Tuhan itu sudah hendak butuh dari kita. Tuhan itu sanggup melakukan segalanya tanpa bantuan kita. Sanggup. Tapi Tuhan memberi kesempatan buat kita melakukan sesuatu supaya kita belajar untuk menabur, kita belajar untuk memberi. Nah, kita berkata terlebih berkat memberi daripada menerima. Kisah Rasul 20 ayat 35. Terlebih berkat memberi daripada memberi. Dan Tuhan kasih kesempatan. Oke, ya kita lanjut saja ya. Ayat 11. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Sudah perhatikan kalimat berikut. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Tidak koyak. Padahal di Lukas pasal yang kelima, waktu Simon Petrus menangkap sejumlah besar ikan, jalannya mulai koyak. Sekali lagi, ini bukan kebetulan. Jadi kalau saudara bandingkan perikom ini luar biasa. Di kali yang pertama saat Simon Petrus belum pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus, waktu dikasih berkat, koyak, belum siap, ya, karena belum pernah bertemu Tuhan, belum siap gitu. Tapi di kali yang kedua waktu dapat berkat ikan yang banyak juga, jalannya tidak koyak. Itu loh. Bedanya umat Tuhan kalau hatinya sudah siap terima berkat, dikasih berkat, tidak koyak. Tapi kalau umat Tuhan belum siap terima berkat, dikasih berkat, koyak, hatinya koyak. Maksudnya tuh hatinya jebol, ya. Akhirnya tidak lagi tertuju kepada Tuhan, tapi tertuju kepada berkatnya. Keliru. Harusnya kita tertuju kepada Tuhan. Memang berkatnya kita terima, tapi ingat yang memberi Tuhan. Jadi tujuan kita bukan pada berkatnya, tujuan kita pada Tuhannya. Nah, itu orang yang hatinya siap. Ya, jadi ini bukan kebetulan. Sekali lagi kalau saudara baca ayat demi ayat, ini bukan kebetulan. Ini luar biasa. Ya, jadi jala pada kali yang kedua di Yohanes 21 tidak koyak sekalipun menangkap ikan yang sangat banyak. Karena Simon Petrus sudah sempat bersama-sama, sudah sempat semakin mengenal Tuhan selama 3,5 tahun. Hatinya sudah mulai siap untuk terima berkat. Sehingga ketika terima berkat, jalannya tidak koyak. Bapak Ibu Saudara, minta berkat Tuhan boleh. Tapi sebelum minta berkat Tuhan, minta kekuatan Tuhan. Beri aku kekuatan supaya ketika aku diberkati Tuhan, aku tidak jauh dari Tuhan. Ketika aku diberkati Tuhan, aku tidak meninggalkan Tuhan. Tapi ketika aku diberkati Tuhan, aku semakin cinta Tuhan. Aku semakin sungguh-sungguh dalam Tuhan, karena Engkaulah sumber segala-galanya bagiku. Itu orang yang hatinya siap, saudara. Jangan nanti diberkati, ya, minggu, sorry Pak, saya datang. Kemana? Batu. Sorry Pak, saya datang kemana? Jogja, ke Bali, ya, ke luar negeri, kemana-mana tuh. Rahasia, tidak kuat sudah terima berkat Tuhan. Harusnya semakin diberkati, semakin sungguh-sungguh dalam Tuhan, semakin melekat, semakin mantap di dalam Tuhan. Itu yang hebat, itu yang Tuhan mau. Ya, jadi di kali yang kedua ini Tuhan juga ngomong sama Simon, ya, ayo mulai lagi dengan aku Simon. Sepertinya Tuhan tuh membuka kesempatan dengan ngomong, memang kau pernah gagal menyangkal aku 3 kali, ya? Itu tidak terucap dari mulutnya Tuhan Yesus, tidak. Tapi kalau saya pakai bahasa sehari-hari, memang kau ini pernah gagal Simon, 3 kali kau menyangkal aku, tapi ayo mulai lagi dengan aku. Karena itu Tuhan tanya, apakah engkau mengasihiku sampai 3 kali juga? Karena Simon menyangkal 3 kali, Tuhan tanya juga 3 kali. Ya. Dan kalau sudah baca dalam bahasa aslinya, wah itu lebih luar biasa. Tapi saya tidak jelaskan karena waktu terus berjalan. Jadi dengan kata lain Tuhan Yesus ini tidak ngomong kepada Simon Petrus, ayo sekarang mulai lagi dengan aku Simon.
Kalau dulu engkau muda, ayo kita lihat sebentar ya, Yohanes pasal 21 ini ya. Yohanes 21 di ayat yang ke 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki. Dan hal itu dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Jadi ini sesudah Tuhan Yesus ngomong 3 kali tanya, apakah engkau mengasihiku? Lalu Tuhan Yesus ngomong ini. Dengan kata lain, Tuhan itu ngomong, ayo mulai dengan aku. Mulai lagi dengan aku. Layani aku dengan sungguh-sungguh. Kalau engkau melayani aku dengan sungguh-sungguh, nanti engkau akan melihat sesuatu yang luar biasa dalam hidup. Engkau tidak bisa lagi berjalan semaumu sendiri. Engkau akan berjalan dalam tuntunan dan arahan. Ya, jadi dari 2 kisah ini kita bisa belajar bahwa Tuhan ingin bersama dengan umatnya memulai lagi, memulai kembali. Mungkin pernah gagal, pernah jatuh, tidak apa. Ayo bangkit, mulai lagi bersama Tuhan. Seperti Abraham, seperti Simon Petrus, ayo bangkit, mulai lagi bersama dengan Tuhan di tahun yang baru. Nah, ketika kita memulai bersama dengan Tuhan, maka memulai bersama Tuhan harus diawali dengan bersih-bersih. Apa yang dibersihkan? Hatinya dibersihkan. Kalau Bapak Ibu baca dalam Yesaya 43 ayat 18, saya cepatkan aja ya untuk meningkat waktu. Yesaya 43 ayat 18. Tadi di ayat yang ke-19 kan Tuhan bilang, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Di ayat 18, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Dengan kata lain, kalau kita rindu untuk Tuhan membuat sesuatu yang baru dalam hidup kita, maka kita harus bersih-bersih. Jangan ingat-ingat hal yang dahulu, bersih-bersih. Yang tidak benar disingkirkan dari hati, dari hidup kita. Yang tidak benar dibuang. Jangan disimpan, rugi. Bersih-bersih. Ya, kemarin tanggal 31 Desember saya sudah sampaikan, saat kita mengakhiri tahun dan mengawali tahun yang baru, ya, ayo waktunya kita introspeksi. Kalau kita sadar ada kesalahan, kelemahan, dosa kita, waktunya dibereskan, bersih-bersih, dibuang, ditinggalkan. Jangan terus hidup dalam dosa, rugi. Bersih-bersih. Nah, setelah bersih-bersih, hatinya dibersihkan, hidupnya dibersihkan. Setelah dibersihkan, jangan dibiarkan kosong. Ada banyak umat Tuhan cuma berhenti sampai bersih-bersih. Setelah hatinya dan hidupnya dibersihkan lalu kosong. Bahaya. Matius pasal 12, ayo kita lihat ya sebagai ayat yang hampir terakhir. Matius 12 ayat yang ke-43 mulai. Matius 12 di ayat yang ke-43 mulai. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu dan rapi teratur. Jadi rumahnya sudah bersih. Sudah bersih-bersih ya. Hatinya, hidupnya sudah bersih-bersih. Tapi kosong. 45. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang pertama perlu dilakukan bersih-bersih. Harus ya, kalau tidak bersih-bersih nanti masih ada yang tidak beres ini, ya masih ada yang kotor, yang perlu dibersihkan, yang perlu dibuang. Harus bersih-bersih, harus. Setelah bersih-bersih, yang kedua tidak kalah penting. Setelah bersih, tidak boleh kosong. Yang kedua harus diisi dengan kebenaran Tuhan, dengan pribadi Tuhan. Kalau kosong, iblis keliling nyari tempat, tidak nemu.
Iblis nyari tempat di jemaat GBI Rahel, tidak ada. Semua tempatnya sudah terisi dengan Tuhan Yesus. Luar biasa. Ya. Tapi masih ada satu yang kosong. Satu itu siapa? Ya nggak tahu ya. Satu kosong, lo kosong. Katanya iblis ini makanan empuk ini. Tapi kali ini iblis bilang aku nggak mau masuk sendiri. Tadi aku masuk sendiri aku diusir. Sekarang aku masuk bawa konco supaya aku tidak gampang diusir. Tapi cuma satu gampang diusir. Sekarang aku bawa konco. Konco ini piro, 7. Tadi cuma satu, sekarang bawa teman 7 jadi 8. Iblis masuk, blum, karena kosong. Akhirnya kita mencatat keadaan orang itu lebih buruk daripada yang semula, karena 8 setan masuk. Jangan biarkan kosong. Isi dengan kebenaran Tuhan, isi dengan firman Tuhan, isi dengan pribadi Tuhan, supaya iblis tidak masuk kembali dan membuat hidup kita jadi tambah buruk, jadi tambah rusak, jadi tambah bejat. Ini terjawab. Mengapa kalau ada anak Tuhan murtad, hidupnya itu tambah bejat? Ya, jadi kalau ada orang pernah mengenal Tuhan lalu murtad, tidak mau percaya, tidak mau kenal Tuhan Yesus, hidupnya itu lebih jahat. Ini terjawab. Karena iblis yang masuk lebih banyak itu. Ya, tambah bejat, tambah rusak, tambah jahat. Ya, oke. Nah, untuk kita bisa bersih-bersih dan mengisi kehidupan kita dengan kebenaran Tuhan, maka diperlukan hati yang baru. Hati yang baru itu adalah hati yang rendah, hati yang lemah lembut, hati yang taat, dan hati yang kuat. Sekali lagi, hati yang baru itu hati yang rendah. Hati yang rendah itu hati yang tidak bersandar pada diri sendiri. Lalu hati yang lemah lembut, hati yang siap untuk dibentuk dan diubah. Lalu hati yang taat, hati yang melakukan perintah Tuhan. Dan hati yang kuat, hati yang tidak ragu, hati yang tidak goyah. Kalau kita punya 4 ciri hati yang baru nih, ya, hati yang rendah, hati yang lemah lembut, hati yang taat, hati yang kuat, maka kita akan bisa bersih-bersih dan mengisi hidup kita dengan kebenaran Tuhan, dengan pribadi Tuhan. Ayat penutup, Ratapan 3 ayat 22 sampai 25. Setelah ini pelayan mimbar dan juga pelayan Zaman Kudus bisa bersiap untuk maju ke depan. Ratapan 3 ayat 22 mulai. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Amin. Dikatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Pintu kesempatan masih dibuka. Tuhan ingin memulai lagi bersama dengan kita, ya, karena kasih setia Tuhan itu tidak pernah habis dalam hidup kita. Ayo melangkah lagi bersama dengan Tuhan. Kalau mungkin hari-hari yang kemarin sempat gagal, seperti Abraham, seperti Simon Petrus, tidak masalah. Yang penting sekarang ayo memulai kembali bersama dengan Tuhan. Dan pasti Bapak Ibu Saudara, saya akan melihat sesuatu yang luar biasa. Seperti Tuhan sediakan buat Abraham, seperti Tuhan sediakan buat Simon Petrus, itu juga Tuhan sediakan buat setiap kita. Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Kita akan datang kepada Tuhan, kita responi firman Tuhan yang sudah kita terima. Lewat satu pujian kita akan katakan, Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Yesus, Kau telah memulai. Silakan pelayan mimbar, pelayan Zaman Kudus. Segala yang baik dalamku, Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai. Bait yang kedua, Yesus, Kau telah memulai. Kabar yang mulia,
yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Bertuahkan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan kami percaya. Mari cuma Tuhan katakan, Yesus, Engkau telah memulai. Segala yang baik di dalam amin. Sekali lagi baik yang kedua katakan, Yesus, Kau telah memulai. Karya yang mulia, Kau berikan hidupmu. Terima kasih Tuhan. Sekarang Allah yang setia. Amin. Sekali lagi demi bersama. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Mari sempurnakan kami, sempurnakan kami. Biarlah kata-kata pujian yang baru kami sampaikan ini boleh menjadi doa dan kerinduan kami bersama Tuhan. Engkau Allah yang mulia, mari sempurnakan hidup kami agar semakin indah di hadapan-Mu Tuhan. Kami sadar di tahun yang kemarin, di hari yang lalu, ada banyak kegagalan-kegagalan, ada banyak kesalahan-kesalahan yang kami lakukan Tuhan. Seperti yang dilakukan Abraham, berjalan di luar kehendak Tuhan. Seperti yang dilakukan Simon Petrus, tidak setia kepada Tuhan. Karena itu Tuhan, pagi hari ini lewat firman Tuhan, Engkau ingin memulai kembali bersama dengan kami. Seperti Engkau ingin memulai kembali bersama dengan Abraham dan Simon Petrus
Demikian juga Engkau rindu untuk memulai kembali bersama dengan kami. Karena kami mau bersihkan hati kami. Jikalau ada hal-hal yang Tuhan tidak suka, hal-hal yang Tuhan tidak berkenan, ada dalam hati kami, ada dalam hidup kami mau cabut, kami mau buang, kami mau tinggalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang Tuhan tidak suka, mau kami buang semuanya Tuhan. Kami mau dibersihkan, kami mau dikuduskan, sehingga hidup kami boleh layak di hadapan-Mu, dan sudah juga kami boleh layak untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Biarlah melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, kami boleh membangun komitmen yang baru, perjanjian yang baru dengan Tuhan. Kami mau isi hati kami, isi hidup kami dengan kebenaran Tuhan, dengan firman Tuhan, dengan pribadi Tuhan, sehingga tidak ada tempat buat iblis di dalam hati dan hidup kami. Iman rohani kami semakin kuat, semakin bertumbuh, semakin dewasa, semakin menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya semua kami umat-umat Tuhan telah siap untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kau berkati roti dan anggur yang akan kami terima. Kami rindukan melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan pagi ini. Iman kami semakin diteguhkan di dalam Tuhan. Urapi setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Dengan hati yang siap, kami akan menerima tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Sementara tubuh dan darah Tuhan akan dibagikan oleh para pelayan kudus. Lewat satu pujian kita katakan, Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padamu. Semuanya milikmu. Ku bersembahkan seluruh
Postingnya bisa Bapak Ibu baca, ada ayat firman Tuhan. Kiranya ayat firman Tuhan ini boleh jadi rema buat setiap kita. Ya. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Tangan kasih-Mu, tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sekali lagi, tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Terima kasih Tuhan. Ini komitmen setiap kami. Tangan kasih Tuhan selalu tersedia buat kami. Itulah sebabnya selamanya kami akan terus mengasihi-Mu. Kami akan terus mencintai-Mu Tuhan, karena Engkau-lah segala-galanya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kebenaran kekudusan Tuhan telah melingkupi dan melayakkan setiap kami umat-umat-Mu. Untuk sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Sekarang dengan hati yang siap, dengan pikiran yang tertuju kepada korban Kristus di atas kayu salib, kami angkat roti yang adalah tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala. Mari Bapak Saudara, kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Kita akan dengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-23 mulai. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti yang telah dipecah-pecahkan dan sebentar kita akan makan bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita akan makan bersama-sama, katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar yang boleh terus mengingatkan kami akan kasih Tuhan yang besar dan ajaib buat kami. Sehingga kami tidak goyah, kami tidak meragukan Engkau Tuhan. Apapun yang Kau izinkan terjadi, iman kami tetap teguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Mari sekarang kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Kembali kita akan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, cawan yang telah kita mintakan berkat atasnya, dan sebentar kita akan minum bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita akan minum bersama-sama, katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, pada pagi hari ini melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan,
iman setiap kami telah diteguhkan. Engkau telah memberkati iman rohani kami, sehingga iman rohani kami semakin kuat, semakin dewasa, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Demikian juga Engkau memberkati keluarga rumah tangga kami, Engkau memberkati usaha pekerjaan kami, studi sekolah kami, kesehatan kami, masa depan kami ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat rekan-rekan yang tidak bisa hadir. Mungkin ada yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang susah dihiburkan, yang menghadapi masalah, kami percaya kalau kami menantikan Tuhan, Kau pasti menyatakan pertolongan tepat pada waktunya. Semua yang sudah melayani, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan umat-Mu, karena mengasihi Engkau, Allah sumber segala berkat, akan memberkati kembali. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Demikian juga Tuhan, Kau memberkati setiap umat-umat-Mu. Mereka semakin cinta Engkau, semakin sungguh-sungguh, semakin mengasihi-Mu Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus menjadi kita sekalian mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata,